Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riki Ardiansyah dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin pada manusia beserta hewan dari mata kuliah fisiologi hewan yang dibimbing langsung oleh Ibu Sulkria MSc. Nah, baiklah, langsung saja masuk ke pembahasan. Nah, kata endokrin berasal dari bahasa Yunani, yaitu endon, yang artinya dalam, dan krinon, yang artinya berpisah. Nah, jadi endokrin menyatakan organ tanpa saluran atau pembuluh, yang sekresinya atau hormonnya diserap secara langsung ke aliran darah daripada dimasukkan ke sistem pembuluh sebelum ke peredaran darah. Namun, tidak semua organ tanpa pembuluh memiliki karakter endokrin seperti sum-sum tulang, tonsil, limpa, dan lymphadenus. Nah, organ-organ ini tidak tersusun atas sel sekretori yang menghasilkan hormon atau endokrin. Nah, sistem endokrin adalah sistem kelenjar yang bekerja pada tubuh manusia, yang hasil sekresinya langsung ke dalam darah tanpa melewati duktus atau saluran dari sekresi tersebut, yaitu hormon. Nah, di sini hormon merupakan senyawa organik yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu. Nah, hormon berfungsi untuk mengatur pertumbuhan, reproduksi, tingkah laku, keseimbangan, serta metabolisme. Nah, hormon masuk ke dalam peredaran darah menuju organ target. Jadi, jumlah yang dibutuhkan sedikit, namun mempunyai kemampuan kerja yang besar dan lama pengaruhnya karena hormon mempengaruhi kerja organ dan sel. Nah, di sini hormon terdiri atas dua jenis berdasarkan struktur kimiawinya, yaitu hormon tersebut dari peptida atau hormon peptida, dan hormon yang terbuat dari kolesterol itu hormon steroid. Nah, perbedaan saraf dan hormon adalah saraf bekerja cepat dan pengaruhnya cepat hilang, sedangkan hormon bekerja lambat dan pengaruhnya lama. Nah, sistem endokrin hampir selalu bekerja sama dengan sistem saraf. Namun, cara kerjanya dalam mengendalikan aktivitas tubuh berbeda dari sistem saraf. Ada dua perbedaan cara kerja antara kedua sistem tersebut. Nah, kedua perbedaan tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dibandingkan dengan sistem saraf, sistem endokrin lebih banyak bekerja melalui transmisi kimia. Nah, yang kedua itu sistem endokrin memperhatikan waktu respons lebih lambat daripada sistem saraf. Nah, pada sistem saraf, potensial aksi akan bekerja sempurna hanya dalam waktu 1-5 milidetik. Akan tetapi, kerja endokrin melalui hormon baru akan sempurna dalam waktu yang sangat bervariasi, berkisaran antara beberapa menit hingga beberapa jam. Nah, hormon adrenalin bekerja hanya dalam waktu singkat, namun hormon pertumbuhan bekerja dalam waktu yang sangat lama. Di bawah kendali sistem endokrin atau menggunakan hormon pertumbuhan, proses pertumbuhan memerlukan waktu hingga puluhan tahun untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang sempurna. Nah, dasar dari sistem endokrin adalah hormon dan glandula dan kelenjar atau glandula sebagai senyawa kimia perantara. Nah, hormon akan memberikan informasi dan instruksi dari sel satu ke sel yang lainnya. Banyak hormon yang berbeda-beda masuk ke aliran darah, tapi masing-masing tipe hormon tersebut bekerja dan memberikan pengaruhnya hanya untuk sel tertentu. Nah, kelenjar endokrin atau kelenjar buntu merupakan suatu kelenjar yang tidak memiliki saluran pelepasan atau ductless untuk mengeluarkan hasil sekresi atau pengetahanannya ke luar dari tubuh kelenjar.
Nah, sekresi atau getah yang diproduksi oleh kelenjar demikian ini disebut dengan hormon. Karena tidak memiliki saluran pelepasan, maka hormon ini langsung merembes ke peredaran darah, limfe atau cairan tubuh dari organ sampai ke organ target atau sasaran. Nah, dalam hal ini jaringan tertentu saja yang mampu memberikan tanggapan atau respon terhadap hormon-hormon yang tertentu pula. Nah, kelenjar endokrin merupakan sekelompok susunan sel yang mempunyai susunan mikroskopis yang sangat rendah. Kelompok ini terdiri dari deretan sel-sel serta lempengan atau gumpalan sel yang disokong oleh jaringan ikat halus yang banyak mengandung pembuluh kapiler. Nah, kelenjar endokrin mensekresi substansi kimia yang langsung dikeluarkan ke dalam pembuluh darah. Sekresinya disebut sebagai hormon. Hormon yaitu sebagai alat pengantar atau transmitter kimiawi yang dilepas dari sel-sel khusus ke dalam aliran darah. Nah, selanjutnya hormon tersebut akan dibawa ke sel-sel target atau responsive cells, tempat terjadinya efek hormon. Nah, istilah hormon dari bahasa Yunani yaitu untuk membangunkan atau menjadi bergerak, yang mewakili hasil sekresi ke jaringan glandular endokrin. Nah, hormon dapat dinyatakan sebagai substansi integrator kimia organik yang dibentuk oleh jaringan glandular endokrin yang ada dalam satu organ atau bagian tubuh dan ditransfer dalam beberapa jarak melalui darah, limfe atau nefus ke organ lain atau bagian tubuh lain untuk dirangsang atau dihambat. Nah, sel-sel penyusun organ endokrin dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama merupakan sel neurosekretorit. Sel neurosekretorit merupakan sel yang berbentuk seperti sel saraf, akan tetapi memiliki fungsi sebagai penghasil hormon. Contoh sel neurosekretorit ialah sel saraf pada hipotalamus. Nah, sel saraf tersebut memperhatikan fungsi endokrin sehingga dapat disebut sebagai sel neuroendokrin. Sesungguhnya, semua sel yang dapat menghasilkan sekret disebut sebagai sel sekretorit. Nah, oleh karena itu, sel saraf seperti yang terdapat pada hipotalamus disebut sel neurosekretorit. Dan yang kedua yaitu sel endokrin sejati, yang disebut juga sel endokrin klasik, yaitu sel endokrin yang benar-benar berfungsi sebagai penghasil hormon yang tidak memiliki bentuk seperti sel saraf. Nah, kelenjar endokrin sejati melepaskan hormon yang dihasilkan secara langsung ke dalam darah atau cairan tubuh. Nah, kelenjar endokrin sejati dapat ditemukan pada hewan yang mempunyai sistem sirkulasi, baik vertebrata maupun invertebrata. Nah, hewan invertebrata yang sering menjadi objek studi sistem endokrin yaitu insekta, crustacea, cephalopoda, dan moluska. Nah, kelenjar endokrin dapat berupa sel tunggal atau berupa organ multisel. Secara pragmatis, organ endokrin dapat dibedakan menjadi 3 tipe. Tipe pertama yaitu disusun atas beberapa organ yang membentuk endokrin secara utama, seperti hipofise, epifise atau pineal, tiroid, paratiroid, glandula adrenal, atau suprarenal. Nah, tipe kedua yaitu tersusun atas organ-organ yang menggabungkan fungsi endokrin dengan fungsi lainnya, akan tetapi masih sangat berhubungan. Sebagai contoh yaitu pankreas, testes, ovarium, serta plasenta. Nah, tipe yang ketiga yaitu tersusun atas organ-organ dengan fungsi utama yang cukup berbeda, akan tetapi organ tersebut termasuk dalam komponen endokrin yang tidak menyolok seperti ginjal, hati, timus, jantung, dan traktus digestivus. Yang berikutnya itu organ-organ pada sistem endokrin.
Nah, terdapat beberapa organ pada sistem endokrin. Nah, yang pertama yaitu hipotalamus dan kelenjar hipofisis. Secara bersamaan, hipotalamus dan kelenjar hipofisis berfungsi untuk mengatur hampir setiap sistem tubuh. Nah, hipotalamus adalah bagian dari otak dengan beberapa fungsi tambahan terhadap peranannya sebagai kelenjar endokrin. Nah, hipotalamus dianggap sebagai kelenjar endokrin karena dia mensekresikan beberapa hormon. Sebagian besar mempengaruhi kelenjar hipofisis. Nah, kelenjar hipofisis memiliki struktur seperti kacang yang terhubung ke hipotalamus oleh tangkai kecil dari jaringan yang disebut infundibulum. Nah, kelenjar hipofisis terbagi ke dalam dua bagian yang berbeda secara struktur dan fungsi, yaitu lobus anterior atau adenohipofisis yang berasal dari jaringan epitel kelenjar dan lobus posterior atau neurohipofisis yang berasal dari jaringan saraf. Nah, di mana setiap lobus akan mensekresikan hormon. Hubungan yang berbeda antara hipotalamus dan dua lobus kelenjar hipofisis adalah sangat penting bagi fungsi kedua organ endokrin tersebut. Nah, yang berikutnya yaitu organ kelenjar tiroid. Nah, kelenjar tiroid berbentuk seperti kupu-kupu yang terletak di leher anterior. Pada trakas inferior terhadap laring, nah, terdiri dari dua lobus yang masing-masing lateral ke trakea yang dihubungkan oleh isthmus anterior. Nah, kelenjar tiroid merupakan kelenjar endokrin terbesar dalam tubuh. Pasokan darahnya yang luar biasa dari anterior tiroid superior dan inferior yang membuat operasi tiroid cukup melelahkan. Nah, meskipun kelenjar tiroid hanya 6,4% dari berat tubuh, dia menerima 2% lagi dari pasokan darah sirkulasi. Unit fungsional dari kelenjar ini yaitu folikel yang terisi dengan tiroglobulin atau TG. Nah, tiroglobulin ini merupakan prekursor glikoprotein untuk hormon tiroid dan tiroglobulin yang dimodifikasi secara kolektif yang dikenal sebagai koloid. Nah, sel folikel dikelilingi oleh lapisan sel epitel yang tersebar di antara folikel, yaitu sel parafolikuler, yaitu sel yang menghasilkan kalsitonin. Nah, di membran basal sel folikuler terdapat reseptor yang terhubungkan dengan protein G untuk thyroid stimulating hormone. Nah, hormon tiroid juga memiliki peran yang penting dalam mempertahankan tekanan darah, di mana dia menstimulasi peningkatan jumlah reseptor di dinding pembuluh darah. Nah, kontrol pelepasan hormon tiroid dimediasi oleh sistem umpan balik negatif yang melibatkan hipotalamus melalui kelenjar hipofisis. Nah, kadar plasma hormon tiroid dimonitor di hipotalamus dan oleh sel di lobus anterior kelenjar hipofisis. Yang berikutnya yaitu kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid merupakan kelenjar kecil yang terletak pada permukaan superior kelenjar tiroid. Umumnya terdapat 4 kelenjar tiroid, 2 kelenjar pada setiap lobus. Nah, setiap lobus memiliki massa sekitar 40 mg atau 0,04 gram. Nah, kelenjar tiroid tersusun atas 2 jenis sel, yaitu sel sheath dan sel ossifil. Sel sheath mensekresikan hormon paratiroid atau PTH, juga disebut paratohormon. Fungsi sel ossifil belum diketahui. Hormon paratiroid atau parathyroid hormone merupakan suatu hormon polipeptida yang penting dalam mengontrol dan mengatur kadar kalsium di dalam darah. Nah, mengontrol akurat kadar kalsium adalah hal yang sangat penting karena homeostasis Ca2
merupakan esensial untuk berbagai fungsi yang meliputi transmisi impuls saraf, kontraksi otot, dan pembekuan darah. Jaringan target utamanya adalah tulang, ginjal, serta usus kecil. Nah, ketika produksi hormon paratiroid tidak akurat, maka akan mengakibatkan penurunan kadar kalsium darah yang sangat dramatis sehingga terjadi hipokalsemia. Nah, gejala dari hipokalsemia adalah nervous atau gugup, kejang pada otot, serta artimia jantung dan konvulsi atau kejang. Pada kasus yang ekstrim dapat menyebabkan tetanus pada otot rangka yang meliputi otot pernapasan. Pada tetanus, otot berkontraksi secara terus-menerus. Efek ini akan meningkatkan stabilitas saraf yang mengawali impuls saraf secara spontan dan tanpa istirahat. Nah, dalam beberapa kasus tetani, hipokalsemia dapat menyebabkan kematian. PTH meningkatkan kadar Ca2+ darah yang melalui pelepasan kalsium dari tulang oleh osteoklas dan penghambatan penimbunan. Nah, yang berikutnya yaitu ada kelenjar adrenal. Sepasang kelenjar adrenal juga dikenal sebagai kelenjar suprarenal karena terletak di atas ginjal dalam ruang retropenal. Dua kelenjar adrenal yaitu dari sisi kanan dan sisi kiri terdiri atas lapisan medula bagian dalam atau tengah dan lapisan kortikal atau korteks pada bagian luar yang menghasilkan katekolamin dan hormon steroid yang penting untuk kehidupan. Nah, kelenjar adrenal seperti halnya pada kelenjar tiroid, yaitu banyak mengandung pembuluh darah. Kedua bagian ini, medula dan korteks, tidak memiliki hubungan fisiologis. Medula adrenal di bawah kontrol oleh saraf, sedangkan korteks adrenal di bawah kontrol oleh ACTH atau juga disebut kortikotropin, yaitu suatu hormon hipofisis anterior. Nah, semua jenis stres meliputi emosi dan trauma fisik memicu hipotalamus untuk merangsang kelenjar adrenal. Nah, yang berikutnya itu ada testes. Testes bertanggung jawab atas fungsi reproduksi pada jantan yang dewasa. Tugas ini dilakukan oleh dua mekanisme berbeda, akan tetapi saling berkaitan. Nah, yang pertama yaitu sekresi internal testes bertanggung jawab untuk perkembangan ciri-ciri seksual sekunder atau pembeda jantan dewasa kelaminnya, yang menyiapkan dan mempertahankan fisiologi organ genital aksesorius atau glandula vesicula seminalis, prostat, dan bulboreteralis. Nah, yang kedua yaitu tubulis seminiferi yang bertanggung jawab untuk aktivitas morfologi dan genetika yang menghasilkan spermatozoa. Nah, fungsi endokrin testes di bawah pengaruh oleh hormon gonadotropin yang diproduksi oleh pituitari. Gonad berkembang dalam hubungan yang sangat dekat dengan sistem urinasi. Gonad muncul sebagai penebalan seperti rigi atau rigi gonad pada permukaan ventral bagian tengah mesonefros. Rigi ini mengandung mesoderm yang dilapisi oleh lapisan tunggal sel mesotelium. Nah, lapisan mesotelium melapisi
mesonefros, dan organ lain, termasuk capum abdomen. Nah, perkembangan selanjutnya yaitu mesotelium yang membungkus gonad yang mengalami modifikasi, yakni menebal, dan beberapa selnya berdiferensiasi menjadi sel germinal primordial. Nah, yang pelajaran terakhir yaitu ada ovarium yang berada di bawah kontrol hormon gonadotropin dari hipofise, bertanggung jawab terhadap siklus birahi pada hewan betina. Yang pertama ovarium bertanggung jawab terhadap pertumbuhan dan maturasi ovum. Nah, yang kedua yaitu ovarium juga berfungsi sebagai glandula endokrin yang menghasilkan hormon seks betina atau estrogen. Nah, yang ketiga yaitu estrogen merangsang dan mempertahankan sifat seksual sekunder. Nah, yang keempat, ovarium mampu mengembangkan korpus luteum yang menghasilkan progesteron. Nah, yang selanjutnya yaitu korpus luteum menghasilkan hormon lain yaitu relaksin yang berperan dalam proses partus. Nah, perkembangan secara embriologi telah diterangkan bersama testes. Ovarium merupakan organ reproduksi wanita. Selain menghasilkan sel telur, ovarium juga bisa menghasilkan hormon. Nah, berikutnya yaitu sistem endokrin pada invertebrata. Nah, sistem endokrin dapat kita jumpai pada semua golongan hewan, baik itu invertebrata maupun vertebrata. Nah, sistem endokrin atau hormon dan sistem saraf secara bersamaan lebih dikenal sebagai subsistem neuroendokrin yang bekerja sama secara korporatif untuk menyelenggarakan fungsi kendali dan koordinasi pada tubuh hewan. Nah, pada umumnya sistem endokrin bekerja untuk menjalankan berbagai fungsi fisiologi tubuh. Nah, antara lain yaitu aktivitas metabolisme, pertumbuhan, reproduksi, regulasi osmotik, serta regulasi ionik. Nah, sejumlah invertebrata tidak mempunyai organ khusus untuk mensekresikan hormon, sehingga sekresinya dilaksanakan oleh sel neurosekretori yang merupakan sumber hormon pada invertebrata. Nah, sel neurosekretori dapat ditemukan di beberapa pindung, yaitu yang pertama ada Coelenterata. Nah, contoh dari Coelenterata yaitu Hydra mempunyai sejumlah sel yang dapat menghasilkan senyawa kimia yang berperan dalam proses reproduksi, pertumbuhan, serta regenerasi. Nah, apabila kepala Hydra dipotong, sisa tubuhnya akan mengeluarkan molekul peptida yang disebut aktivator kepala. Zat tersebut akan menyebabkan sisa tubuh Hydra dapat membentuk mulut dan tentakel, dan selanjutnya membentuk daerah kepala. Nah, yang berikutnya itu ada Platy helminthes. Nah, hewan dari Platy helminthes ini dapat menghasilkan hormon yang berperan penting dalam proses regenerasi. Nah, hormon yang dihasilkan tersebut juga terlibat dalam regulasi osmotik, ionik, dan dalam proses reproduksi. Yang berikutnya itu pada nematode. Nah, hewan yang reproduksi nematode ini dapat mengalami ganti kulit hingga 4 kali dalam siklus hidupnya, serta mempunyai struktur khusus yang berfungsi untuk mensekresi neurohormon yang berkaitan erat dengan sistem saraf. Nah, struktur khusus tersebut terdapat pada ganglion di daerah kepala dan beberapa pada daerah korda saraf. Nah, yang berikutnya Annelida. Nah, contoh pada Annelida yaitu cacing Felicita yang dapat mengalami epitoki, yakni perubahan sebelah ruas tubuh jadi struktur reproduksi. Nah, epitoki ini dikendalikan oleh sistem neuroendokrin. Nah, hormon yang dilepaskan akan menghambat epitoki, sehingga epitoki akan berlangsung ketika kadar hormon tersebut sangat rendah. Nah, yang berikutnya itu ada moluska.
pada hewan ini ditemukannya hormon yang merangsang pelepasan telur dari gonad dan pengeluaran telur dari tubuh. Dalam hal ini, penjara endokrin pasif memiliki peran yang sangat penting. Nah, penjara optik diduga menetrasi beberapa hormon yang diperlukan untuk perkembangan sperma dan ovum. Nah, berikutnya itu ada krustasea. Nah, krustasea ini memiliki 11 sel kecil, yaitu sel endokrin klasik, yakni merupakan organik dan kelenjar mandibula. Di sini organik merupakan sepasang kelenjar yang terletak di daerah toraks, tepatnya pada ruas makula atau antena. Hormonnya mempengaruhi proses mating. Kelenjar mandibula terletak di dekat organik yang memiliki fungsi endokrin juga. Krustasea juga memiliki kelenjar androgenik yang berperan dalam perkembangan testis serta reproduksi sperma.